Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya pada malam hari ini, di mana kalian sudah melakukan partisipasi, yaitu mendukung kegiatan kami, yaitu dengan tema penyuluhan. Ya. Penyuluhan ini sebagaimana untuk tugas UAS akhir semester. Saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang telah mendukung ataupun meluangkan waktunya. Sebelumnya, di sini saya akan melakukan perkenalan. Ya, halo. Nama aku Sylvia. Kalian bisa panggil Perkenalkan, nama saya Alfa Nabila. Perkenalkan, nama saya Alfa Zakia. Perkenalkan, nama saya Immanuel Krisna dipanggil Made. Baik, terima kasih untuk kakak yang sudah melakukan perkenalan. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak fisioterapi itu apa? belum tahu. Oke, belum tahu ya. Jadi fisioterapi itu kalau kata orang tukang pijet, itu salah sih sebenarnya, bukan jatuhnya bukan tukang pijet jatuhnya. Nah, jadi di sini saya akan membacakan ya fisioterapi, yaitu terapi yang digunakan untuk mempertahankan kekuatan serta kelenturan otot dalam kondisi medis jangka panjang, seperti hernia, artritis, hingga cedera patah tulang. Selain membantu pemulihan fisik, manfaat fisioterapi adalah mencegah resiko cedera yang berlanjutan. Kemudian tugas dari fisioterapis adalah melakukan pelayanan fisioterapi yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Jadi fisioterapi itu nggak hanya tukang pijet, ya. Jadi fisioterapi itu dia bisa memulihkan, yaitu pasca patah tulang. Terus kalau misalkan adik-adik di sini mungkin saudaranya ada yang terkena yang bentuk badannya itu cenderung kayak berbentuk huruf C atau S, itu kayak lordosis, kifosis, itu bisa di terapi di fisioterapi. Mungkin di sini ada yang mau daftar tentara, polisi, terus posturnya sedikit bermasalah, sedikit membentuk huruf letter S, kemudian huruf C, itu bisa kita melakukan yaitu pengobatan melalui terapi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sufi. Ya, oke. Di sini ada mahasiswa di fisioterapi itu belajar apa aja sih? Ada anatomi. Anatomi itu meliputi biologi, fisiologi. Fisiologi itu kayak apa ya? Sistem tubuh nih gimana? Misalnya kayak ngerasain nyeri, itu tuh nanti kita belajar dari awalnya tuh kayak gimana sampai kita tuh bisa merasakan nyeri. Awal tuh dari hipotalamus atau dari otak, terus baru ke persepsi nyeri. Nyeri itu kayak kita bisa merasakan nyeri itu kayak gimana. Plus ada perjalanannya gitu. Terus habis itu kalau patologi itu penyakit apa aja, kayak osteoartritis itu peradangan pada kaki, biasanya tuh ada di usia lansia gitu atau 40 tahun ke atas. Terus ada sistem imun dan endokrin. Nah, itu tadi kita juga mempelajari nih caranya imun kita tuh biar kebal gimana. Terus abis itu perjalanan imun ini, sistem imun tuh gimana sama endokrin gitu. Endokrin tuh kayak hormon. Terus modalitas alat terapi. Jadi di fisioterapi ini nggak cuma ada manual terapi aja, tapi
kita juga belajar yang namanya alat. Jadi namanya terapi, kita ada alat-alatnya gitu. Kayak misalnya bedanya fisioterapi sama dokter, kalau dokter itu kan mempelajari dosis obat ya. Tapi kalau kita nanti pelajarin dosis alat. Jadi untuk pakai alat tuh harus ada dosis-dosisnya gitu. Terus biofisika itu meliputi syaraf, neuro gitu, kita belajar juga. Terus psikologi perkembangan itu contohnya kayak kita belajar dari bayi ini gimana sih awalnya, dari masa prenatal, dari dalam kandungan, terus tiba-tiba lahir, terus habis itu belajar dari bayi 1 bulan sampai lansia, kita belajar gitu. Dari secara mental lah, psikologinya segala macam. Untuk kakak Imade bisa membacakan mungkin. Oke, kurang lengkap fisioterapi itu apa aja? Kurang lengkapnya itu ada yang pertama fisioterapi anak, yang kedua fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neurologi, fisioterapi olahraga, fisioterapi kardiovaskular, respirasi, fisioterapi geriatrik, fisioterapi integumen, fisioterapi kesehatan wanita. Jadi itu macam-macam fisioterapi itu ada anak, ada muskuloskeletal, ada neurologi. Kalau minatnya ke olahraga kayak di sport, contohnya di kayak masuk di klub Persija. Baik, Kak Imade, terima kasih Kak Imade. Jadi saya akan menambahkan nih, fisioterapi anak itu contohnya ketika anak di usianya 1 tahun itu satu tahun itu seharusnya bisa berjalan, dia tidak bisa jalan, itu bisa dibawa ke fisioterapi. Terus kemudian ada muskuloskeletal, yaitu tentang otot. Misal di bagian otot itu sedikit nyeri, itu bisa dilakukan dengan terapi. Kemudian neurologi itu saraf yang ada di bagian tubuh kita. Ketika mungkin di sini pernah dengar ya namanya saraf kejepit. Nah itu kalau di fisioterapi itulah gangguan HNP. Itu bisa diterapi. Kemudian fisioterapi olahraga, mungkin di sini ada yang atlet, ada yang pemain futsal segala macam, terus silat. Nah, itu di fisioterapi juga ada. Jadi di fisioterapi itu tidak hanya untuk melakukan terapi saja, yaitu dia bisa melakukan seperti latihan. Kita bisa memandu dia latihan, seberapa kekuatan ototnya yang harus diperlukan, seberapa respirasi pernapasannya yang harus dijaga. Kemudian kardiovaskular, respirasi itu tentang pernapasan. Kemudian geriatri, mungkin adik-adik belum tahu ya geriatri apa. Geriatri itu orang tua, jadi fisioterapi untuk orang tua. Contoh orang tua kita, maksudnya nenek kakek itu sulit berjalan ataupun ada gangguan stroke, itu bisa disembuhkan atau bisa dikurangi rasa nyerinya segala macam, itu di fisioterapi. Kemudian integumen itu kulit, itu juga bisa di bagian fisioterapi, itu namanya perawat terapi kulit. Kemudian ada fisioterapi kesehatan wanita, yaitu menyangkut tentang kesehatan wanita. Next. Di sini ada prospek kerja, yaitu kelebihan dari fisioterapi bisa melakukan home visit, dan prospek kerjanya yang menjanjikan setelah lulus, yaitu bekerja di klinik, bekerja di rumah sakit, menjadi fisioterapi pendidik, menjadi instruksi olahraga, bekerja di perusahaan, membantu atlet ketika cedera, ataupun sport kalau kita nyebutnya.
cukup sekian. Mungkin adik-adik bisa bertanya mengenai seputar fisioterapi. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab. Iya nih, kalian boleh nanya nih soal prospek kerja fisioterapi itu seperti apa. Terus belajarnya susah apa enggak, kayak gitu. Bapak tanya aja. Saya Kak mau bertanya Kak. Oke, silakan. Kalau mau belajar fisioterapi gitu sulit apa enggak Kak? Aduh. Ya semua jurusan sebenarnya ada sulitnya. Sulit ya sih sebenarnya, ada sulitnya. Sulitnya mungkin kayak harus rajin-rajin baca sih. Apalagi apa ya, kita kan belajar anatomi, biologi ya. Harus banyak-banyak hafal tuh, banyak-banyak baca. Kalau emang kamu apa jago di ngafal atau lebih dominan di ngafal, pasti lebih mudah lagi tuh. Kamu SMA-nya IPA atau IPS? IPA Kak SMA-nya. IPA tuh. Suka biologi nggak? Enggak sih. Sebelumnya tadi belum memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Yulia Ananda, asal Lampung Tengah. Saya mau nanya Kak, kalau itu proses fisioterapi itu progresnya berapa lama ya Kak? Kalau buat pengobatan. Prosesnya gitu ya. Ya untuk pemulihan penyembuhannya gitu. Kalau itu tergantung dari cederanya sendiri. Pertama tergantung dari cederanya, terus nanti pengobatannya tuh tinggal disesuaikan. Jadi gak bisa kira-kira juga sih. Jadi tergantung cederanya separah apa, sedalam apa gitu. Kamunya kelas 2 SMA juga atau udah kelas 3 SMA nih? Siapa? Yulia? Kelas 2 juga. IPA, IPS nih? IPA Kak. Suka biologi atau fisika? Suka nggak suka sih Kak. Yang paling suka apa? Kimia gitu. Apa sih? Tergantung mood sih Kak. Kalau kimia sih lumayan sih. Kalau IPA apa aja sih pelajarannya? Coba Kak Isla. Aku anak IPS nih, aku nggak tahu. Kalau IPA sih lebih ke ini ya, lebih ke jadi kalau IPA itu biasanya biologi ya. Kalau di saya dulu waktu sekolah di sana ya, itu biologi. Jadi kayak pengetahuan tentang anggota tubuh, terus mungkin lebih ke pengertiannya sih. Kalau IPA sih lebih beda dengan kayak kita, maksudnya fisioterapi. Kalau di fisioterapi kan anatomi nih, anatomi itu kan menyangkut tentang otot, tulang, saraf, atau yang lain-lain. Jadi bedanya kayak pelajaran IPA itu hampir sama, pelajaran IPA di SMA itu sama sebenarnya dengan mata kuliah anatomi di fisioterapi. Hanya bedanya kalau di fisioterapi di perkuliahan ini lebih mendalam. Jadi kayak misalnya di otot tangan nih, di bagian sini kan kalau di fisioterapi gitu otot bicep tuh. Jadi di otot bicep itu diteliti lagi, bukan diteliti ya, maksudnya di dalamnya masih ada otot lagi gitu. Jadi di Otot situ apa tuh Kak, kalau boleh tahu? aduh. Ya otot bicep itu ya, kalau misalkan di paling dalam belum belajar sih ya. Lagi memperdalam. Sebenarnya enaknya di fisioterapi itu kita bisa ngamen. Ngamen tuh apa Kak? Bukan ngamen yang ini ya, bukan ngamen di jalanan, bukan. Jadi ngamen itu kita tuh nyari peluang. Kayak misal nih di tetangga kita ada yang terkena stroke, kita bisa datang ke situ.
Nah setelah itu kita bisa datang ke tetangga yang lain kalau misalkan dia ada keluhan bahunya, terus susah jalan. Nah kemudian di fisioterapi itu ada ya, namanya fisioterapi sport, yaitu olahraga. Mungkin adik-adik di sini itu ya yang saya bilang tadi, yaitu ada yang atlet ataupun suka olahraga itu bisa terjun nih di fisioterapi sport. Kalau di sini ya saya dengar-dengar ya, itu kita nanganin satu orang itu kita bisa dapat 300 sampai 500 ribu satu orang itu. Tuh, lumayan kan kalau misalnya kan pasien kan pasti lebih dari satu kan. Ya. 3 lah, taruhlah 3 tuh sehari udah dapat berapa? Sedangkan kalau misalkan fisioterapi ya kita cedera gitu, untuk terapinya itu seminggu bisa 2 kali. Bayangkan kalau satu orang 500 ribu, satu minggu udah berapa itu? Kalau misalnya 500 ribu, 1 juta. Bayangkan seminggu itu 1 juta. Itu baru di fisioterapi olahraga. Mungkin kalau kita ngambil, jadi fisioterapi itu mencangkupnya bukan hanya fisioterapi olahraga, ada namanya geriatri, terus geriatri, terus untuk yang anak-anak itu juga ada. Jadi misalnya tetangga kita ada yang itu tadi stroke, itu mungkin kalau stroke tuh untuk ngamennya sendiri tuh mungkin kurang lebih bisa 200 sampai 300. Dan fisioterapi kalau misalkan ada orang yang stroke itu sebenarnya langganan seumur hidup tau. Sebenarnya kalau itu langganan seumur hidup. Jadi dia tuh mengembalikan fungsi dari gerak tubuh. Kemudian mungkin di sini saya cuma memperkenalkan kampus saya. Mungkin ada yang udah tahu belum kampus saya itu apa namanya? Belum ya. Jadi kampus saya itu sekarang dulu Poltekkes Kesehatan Hermina, sekarang berubah menjadi Institut Kesehatan Hermina. Jadi Poltekkes Hermina itu yaitu naungannya yaitu dari Hermina ya. Hermina, mungkin di sini ada yang tahu nggak rumah sakit Hermina? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Jadi rumah sakit Hermina itu di Indonesia sekitar ada 34 atau 36 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Papua dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh sampai ke Papua itu ada rumah sakit Hermina. Kalau di Lampung sendiri itu di Tanjung Karang kalau nggak salah. Nah jadi lulusan dari fisioterapi Hermina, jadi dia tuh bisa langsung kerja di rumah sakit Hermina. Lumayan. Itu kelebihan dari fisioterapi yang kuliahnya di Hermina. Jadi untuk prodinya nih di Poltekkes Hermina itu ada TLM, yaitu TLM itu analis kayak kita lihat darah, sampel-sampel darah, bisa ngeracik obat juga, terus farmasi juga ada, akademi kesehatan, akper itu juga ada. Kes juga ada. Nah, kemudian jadi dari prodi saya sendiri yaitu fisioterapi itu D3 khususnya, saya angkatan ketiga, jadi belum lama membentuk fisioterapi ini, belum lama Hermina. Baru akademi. Kalau untuk akademi perawatnya itu sudah banyak lulusannya. Kalau misalkan lulusan baru fisioterapi itu belum lulus, baru bulan kemarin ini itu mengajukan sidang, dan bentar lagi insya Allah lulus. Nah sebelum lulus kakak nating saya itu baru semester 5 itu sudah di kalau misalnya ibaratnya kita tuh sudah di incer ya, apa sih di incer? Iya, udah dipanggil. Iya, sudah ada panggilan gitu. Iya, ada panggilan. Nah iya, sudah ada panggilan dari
yaitu klub Persija. Mungkin di sini ada pendukung Persija mungkin. Terus nanti kalau misalnya baru lulus, kalau enaknya di Hermina itu kan bisa langsung kerja juga kan di rumah sakit Herminanya. Karena kan rumah sakit Hermina tuh udah banyak juga nih cabangnya. Terus lagi kalau fisio tuh yang tadi balik lagi bisa home visit. Jadi abis lulus bisa sih langsung nyari duit, entah itu home visit atau kerja di klinik, kerja di rumah sakit juga bisa, tapi harus ngumpulin STR dulu kayak sertifikat gitu. Agak ribet sih kalau misalnya kerja di rumah sakit. Kalau misalnya mau yang jamnya fleksibel, nggak banyak aturan, itu enaknya kerja di klinik. Ya Kak, Ya boleh siapa? Kak Armil ya? ya Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Armil dari Gina Pramesti, alamat Trimurjo. Mau tanya Kak, kenapa Kakak milih jurusan fisioterapi? Ada alasan tertentu atau tujuan tertentu Kak? Apa emang karena hobi, suka? Oke, dari siapa dulu nih? Kak Islam mau jawab dulu nggak? Wah, Kak Islam ngebak ini. Ngelek ya? Jadi kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya kenapa aku mau milih fisioterapi, awalnya sih aku belum terlalu tahu fisioterapi ya. Terus aku direkomendasiin nih sama ibu aku, karena ibu aku orang kesehatan, tapi bukan di fisioterapi. Ibu aku tuh perawat. Terus dia rekomendasiin aku, kamu ini aja gitu. Walaupun aku tadinya dari IPS, itu kan linjur banget nih, aku belum tahu soal anatomi, biologi gitu aku nggak belajar. Terus ya udah aku bener-bener dari nol banget, dari awal banget belajarin. Pas direkomendasiin, tentunya aku nyari-nyari tahu nih fisioterapi tuh apa sih gitu, kerjanya gimana, belajarnya apa. Terus karena aku cari-cari tahu, aku jadi mikir lumayan juga nih gitu, kerjanya fleksibel pertama, karena bedanya sama perawat. Kalau perawat itu kan capek banget ya, waktunya tuh bisa seharian atau full, bisa dari pagi sampai malam kerjanya. Terus kalau misalnya fisioterapi mah kerjanya waktunya fleksibel aja, jadinya aku kayak oke deh, aku lanjut deh gitu. Aku ikutin orang tua aku. Kalau aku sih gitu. Kalau yang saya tempatin sekarang ini yaitu di Jatinegara, yaitu tepatnya di Kampung Melayu. Mungkin kalau misalkan penasaran nih, itu bisa di Google. Kalau enggak, kalau misalkan ingin lihat Tower Hermina, itu bisa searching di sekarang, bisa searching Tower Hermina itu nantinya mau dipakai untuk S1. Tapi untuk D3-nya sendiri itu di Jatinegara. Iya, jadi gedungnya ada 2. Mungkin sistemnya kayak kampus A, kampus B gitu ya. Kalau misalnya D3 itu praktikum-praktikumnya gitu kan. Lab-labnya itu semua ada di si Jatinegara ini. Tapi kalau misalnya S1 itu kan lebih ke teori belajarnya. Beda sama D3. D3 banyak praktiknya. Justru kalau misalnya D3 lebih cepat dapat kerja sih dibanding S1. Tapi bukan berarti S1 nggak dapat kerja, tetap dapat. Cuman kayak lebih gampang, lebih mudah D3. Karena kita udah biasa praktik, terus langsung dapat STR juga. Mungkin ini masih ada yang ingin bertanya nggak? Izin bertanya Kak. Oke. Boleh. Nah ini kan berhubung kakek saya itu lagi jalanin fisioterapi juga nih Kak. Nah beberapa dari mereka kan banyak orang yang fisioterapi juga. Tapi tuh ada yang udah bertahun-tahun fisioterapi tapi tuh nggak ada perkembangan gitu loh Kak dari orangnya. Oke, saya jawab nih. Kenapa mungkin tidak ada perkembangan? Yang pertama itu dilihat dari segi umur. Mungkin perkembangannya bukan ini untuk kasusnya itu apa? Kasus dari kakek kamu. Iya,
Penyakitnya kalau boleh tahu apa, Yulia? Kalau kakek saya ini belum sampai bertahun-tahun sih kak, masih 1 bulan ya jalan. Itu tuh kayak kakinya itu apa ya, nyeri panas gitu loh kak, dari belakang pinggang gitu sampai ke bawah kaki. Tapi yang saya tanyakan yang bertahun-tahun itu yang lainnya, soalnya kan itu fisioterapi kan bukan cuma kakek saya, ada banyak orang. Nah, ada yang ditanyain itu tuh udah bertahun-tahun tapi katanya masih tetap aja sama itu. Oke, kalau aku boleh jawab, kayaknya kakek kamu HNP ya, kena HNP. Hernia nucleus pulposus ya. Jadi ada nyeri di bagian pinggang terus menyeluruh sampai kaki ya? Iya kak. Iya, kayaknya sih yang aku pelajarin itu termasuk low back pain sih, low back pain. Karena udah tua juga, itu kan pengaruh umur juga gitu. Kalau masalah apa nggak sembuh-sembuh atau lama gitu. Tadi bener kata Kak Islah, balik lagi umurnya. Kalau misalnya sudah tua itu kenapa lama penyembuhannya? Karena mungkin dari tulangnya itu nggak regenerasi lagi atau nggak numbuh lagi, misalnya ada masalah di tulang. Terus juga apa pemulihan kalau sudah tua tuh memang lebih lama dibanding yang masih muda. Karena kan adanya kalau udah lansia itu penurunan fungsi gerak tubuh, penurunan kekuatan otot juga, jadi itu mempengaruhi. Makanya memang nggak secepat itu sih, memang harus sabar, harus tawakal juga gitu. By proses gitu. Asal juga di tantangannya juga harus diperhatikan gitu. Selain di terapi, pantangannya juga misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu harus diikutin biar cepat sembuh. Banyak istirahat juga, apalagi kalau udah lansia. Gitu sih Yulia. Baik kak, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Apa cukup? Masih ada waktu sih sebelum jam 9 lewat. Boleh kalau mau ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada, kami tutup.